Hai guys, welcome to our channel. Pertama, saya harus menjelaskan, saya bukan guru bahasa Mandarin. Saya seorang senior, terbiasa dengan sesuatu yang sistematis ya. Jadi saya benci sesuatu yang rumit dan ini harus ada solusinya. Yaitu metode belajar yang sistematis. Makanya saya mulai belajar dari goresan awal. Kalau bahasa Inggrisnya itu Chinese Radical atau bahasa Mandarinnya Puso ya. Terus saya bagi menjadi 8 grup dalam mempelajari bahasa Mandarin. Tapi yang saya bahas hanya yang nomor 1, yaitu Chinese Radical ya. Kalau nomor 2 sampai nomor 8 kawan-kawan bisa belajar sendiri lah. Tapi saya hanya bahas Chinese Radical, bagaimana dibikin mudah dan menyenangkan. Saya akan membahas secara singkat nomor 2 sampai 8. Dalam bahasa Mandarin ada 4 nada ya. Misalnya ma, 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 ma. Ma yang datar yang pertama itu untuk mama, ibu ya. Ma yang naik ke atas, ma, itu untuk kebal, baal gitu ya. Kalau yang ma turun naik itu untuk kuda. Terus ma yang turun ke bawah itu untuk nada marahin orang gitu ya. Yang nomor 3 jumlah goresannya ya. Contohnya huruf tian, artinya titik atau dot. Itu ada 9 goresan ya. Orang kuno itu membuat karakter Mandarin itu berdasarkan gambar yang mereka lihat. Contohnya xiu, istirahat, sama chen itu debu ya. Jadi kalau xiu itu gabungan antara orang dan pohon. Jadi orang itu menyender di pohon, artinya dia istirahat. Kalau yang chen itu debu, itu kan xiao kecil, tu tanah. Tanah kecil itu berterbangan jadi debu gitu. Berdasarkan gambar. Yang nomor 5 bunyi yang mirip, contohnya ceng. Itu yang pertama yang warna hijau itu artinya dari sukses. Ya ceng, yang kedua itu kotak ya, cengsu ya. Yang ketiga itu cengnya dari kata jujur gitu. Bunyinya sama semua gitu, cuman beda tulisannya aja. Yang keenam itu urutan goresan. Kalau tulis karakter Mandarin urutannya salah, maka software tidak akan mengenalinya. Contohnya ta ini kalau pukul ya, kalau urutannya salah dia nggak dikenalin huruf itu. Kata asing biasanya diambil dari suara yang paling mendekati. Kalau bahasa Jepang itu katakana ya. Contohnya Indonesia itu disebut Indonesia, Jakarta itu Yakarta. Terus nama-nama negara seperti Kanada, Canada, atau Itali, Itali. Jadi yang mirip-mirip lah. Yang terakhir nomor 8, spell Hanyu Pinyin. Spell dalam bahasa Indonesia itu berbeda. Bisa lihat di tabel spell dalam bahasa Indonesia. Contohnya kalau D itu dibacanya T. T itu dibacanya TH, T. Kalau P dibacanya PH, P gitu. Jadi nggak sama ya. Kalian bisa lihat di tabel itulah. Hari ini kita bahas Tisopang. Sebelah kiri so itu artinya tangan. Terus dimodifikasi jadi yang kanan. Sama itu artinya. Semua karakter Mandarin nih yang berhubungan dengan tangan, sebelah kirinya pasti ada tisonya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama kita mulai dengan huruf ta. Itu pukul artinya. Bisa mukul badan, bisa juga mukul bola ya. Jadi kalau kita main golf kita bilang tachu, tachu bisa juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang tengah itu la, itu tarik ya, bisa tarik pintu gitu ya. Terus yang ke sebelah kanan itu tui, itu dorong, jadi dorong pintu gitu ya. Bisa juga kalau di golf itu ada putter ya, bilangnya tui kan, jadi putter buat dorong masuk ke lubang gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sebelah kiri itu semuanya ada tisonya gitu, ya sama semua tuh, ya. Karena semua menggunakan tangan, jadi ada tiso, bilangnya tiso pang, jadi sebelah kirinya. Jadi untuk contoh-contoh yang lainnya saya nggak sebutkan lagi. Kawan-kawan sudah tahu selalu yang ada sebelah kirinya ada tisonya pasti berhubungan sama tangan gitu. Nah ini contoh yang keempat ini pau, artinya peluk ya, atau hold, carry ya. To hug lebih cocok ya, atau embrace ya, peluk. Contoh yang kelima itu mo, itu sentuh ya. Kalau anmo itu pijit artinya.
jadi menggunakan tangan menyentuh ya, to touch. Terus yang contoh ke-6 itu cha. Cha itu artinya cubit gitu ya, to pinch kalau bahasa Inggrisnya gitu. Contoh yang ke-7 ti, itu artinya angkat ya, to lift atau to carry ya. Bisa juga digunakan di ti kau, artinya raise, menaikkan, increase atau memperbaiki, improve ya. Terus contoh yang ke-8 itu cua. Cua itu artinya bisa juga grab atau catch. Jadi ada, kalau di Xinjiang saya makan itu ada cuafan. Jadi nasi comot ya. Terus bisa juga kalau ditangkap polisi itu bisa juga bilangnya cua, pei cua gitu. Jadi artinya ada beberapa gitu. Terus contoh yang ke-9 itu deng. Deng itu artinya lempar ya, buang gitu. Jadi kalau kita udah nggak mau lagi barang itu, kita bilang deng tiao. Artinya kita buang gitu. Contoh yang ke-10 ini pai. Itu artinya bisa clap, bisa slap. Kalau paiso itu artinya tepuk tangan ya. Kalau pai lian tuh gampar ke muka gitu ya. Terus contoh yang ke-11 itu hu. Pauhu. Pauhu itu artinya melindungi. Jadi kalau saya lihat ini lebih banyak protect menggunakan tangan seperti bodyguard gitu. Jagain pakai tangan, pauhu ya kan. Terus yang contoh yang terakhir ini yang ke-12 pa. Nah, pa itu bisa juga memegang gitu ya. Eh, seperti pamen. Pamen itu goalkeeper kalau di sepak bola gitu. Jagain golnya itu sebagai goalkeeper, pamen gitu. Ini contoh dari karakter lain versi Paitu ya. Jadi Paitu kayak Google di Tiongkok gitu. Fungsinya sama ya kalau kita mau cari apa gitu. Ada 75 buah Ti Sopang. Jadi semua karakter Mandarin yang sebelah kirinya ada Tisonya. Itu yang kita bahas baru satu Puso ya. Jadi Tiso doang ya, tangan nih. Sedangkan Puso itu jumlahnya ada 210 lebih versi simplified Chinese ya. Jadi bahasa Mandarin yang sudah disederhanakan itu Pusonya ada 210 lebih ya. Sedangkan yang versi tradisional itu ada 230 lebih. Ya, negara yang masih memakai versi tradisional itu seperti Hong Kong, Taiwan, dan Jepang ya. Jepang kanjinya. Kalau kanji itu sama persis dengan tradisional Chinese ya. Paling tidak ada tantangan bahwa karakter ini bisa dikategorikan sesuai jenis pusonya gitu. Lain kali tentu kita akan bahas jenis puso yang lain ya. Jadi baru yang kita bahas ini baru satu puso, Tiso Pang nih. Atau Tiso tangan nih. Jadi kawan-kawan kalau lihat tanda Tiso itu pasti ingat sesuatu yang berhubungan dengan tangan gitu. Apakah itu narik, dorong, mukul. Jadi klasifikasikannya jauh lebih mudah gitu. Karena belajar Mandarin ini tadi dari awal saya udah ngomong nih rumit ya. Lebih rumit dari bahasa Jerman, lebih rumit dari bahasa Inggris gitu. Semoga informasi ini berguna. Terima kasih.